Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dedi Otak-Atik. Nggak Dedi Otak-Atik, nggak asik. Kali ini Dedi Otak-Atik pengen sharing tentang flow control. Apa itu flow control? Ini ya seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya. Flow control ini bukan regulator. Fungsi utamanya adalah memisah angin di tabung utama dan di ruang ledak. Tekanannya sama, hanya saja ketika trigger ditarik, hammer menekan valve dan valve menekan jarum penghambat, sehingga yang keluar hanya di ruang ledak, sedangkan di tabung utama anginnya nggak keluar karena terhambat jarum itu tadi. Nah, seperti apa sih mekanismenya? Ini nggak terlalu sempurna ya, kalau saya bilang masih banyak kekurangan lah, kurang bagus segi konstruksinya karena minim peralatan juga. Langsung saja ke video utamanya seperti apa penampakannya. Semoga ini cukup menginspirasi untuk kawan-kawan, karena ini masih bisa dikembangkan lagi lah. Kalau teman-teman punya peralatan, juga punya imajinasi tersendiri, punya kalau punya inovasi sendiri bisa dikembangkan lah. Tapi ini basic dasarnya seperti itu. Semoga bisa menginspirasi. Sebelumnya ngopi dulu Mas Bro, kopinya tinggal dikit. Oke, langsung ke video penampakan mekanisme flow control ya. Oke, di sini saya punya chamber bagian dari senapan, bagian dari tabung, sambungan tabung, dan ini ruang hammer. Gini mekanismenya Mas Bro. Ini ibaratnya di sinilah ya, semua pasti tahu lah valve seperti apa valve. Nah, seperti ini. Kemudian pada umumnya kan seperti ini, angin akan bebas masuk dan keluar, ditransfer ke laras. Mekanismenya seperti itu. Ada juga kawan-kawan yang menggunakan cara ini agar jumlah tembakan lebih banyak. Ini seperti ini, dibalik seperti ini, dan menekan pir lebih keras. Ada juga yang seperti itu, tapi ini sedikit beda. Saya hanya menggunakan ini seal. Ini bisa dipakai untuk seal transfer pada uklit. Sepertinya seperti itu ya, melihat besar bentuknya. Di sini saya menggunakan ring yang saya bikin sendiri. Usahakan ring ini tebal. Lubangnya semakin kecil semakin bagus. Ini kalau bisa semakin kecil semakin bagus. Taruh situ. Masukkan ke situ. Nah, seperti ini penampakannya. Seal, kemudian ring. Taruh. Nah. Tonton sampai habis, ada penjelasan ilmiahnya. Jadi jangan sampai gagal paham nantinya. Setelah terpasang seperti ini, baru kita membuat sebuah jarum seperti ini. Ujungnya dibikin sedikit runcing seperti ini. Ini panjangnya nggak boleh asal, besarnya juga nggak boleh asal-asalan. Untuk panjangnya sendiri menyesuaikan, tergantung panjang pendeknya ruang ledak. Kita ukur seperti ini. Ini mentok valve, teflon valve. Nah, segini lalu kita potong. Pakai kawat aja, apa aja boleh, menyesuaikan. Nah, setelah kita potong, ujungnya kita runcingkan seperti ini. Lalu kita masukkan seperti ini. Besar kecilnya nggak boleh asal. Intinya adalah di sini tidak seret, tapi dia rapet di sini.
Ini seal lo ya, tidak seret tapi rapet. Kasih masuk. Ketika masuk seperti ini, usahakan angin bisa masuk ke situ ya. Kalau dilihat dari mata telanjang seperti ini, kelihatanlah angin masih bisa masuk. Oke. Nah, fungsinya ini nanti seperti apa? Bentar, saya tarik dulu hammernya. Seperti ini. Secara otomatis dengan bantuan dorongan valve, dia akan menutup rapat. Sepersekian detik akan menutup rapat bagian ujung jarum ini. Karena di sini ditanam seal dan juga ring tadi. Nah, seperti itu mekanismenya. Kekurangan dari hal ini adalah satu, ruang ledak di senapan saya ini terlalu kecil. Jadi power akan sangat terasa ya, Mas. Akan sangat terasa karena ruang ledak di sini sangat kecil. Usahakan ya kalau bisa lah yang ruang ledaknya besar dibikin sistem seperti ini lebih cocok karena power akan lebih maksimal. Kalau ini terlalu kecil powernya, kalau ruang ledaknya kecil, karena volume angin yang ditransfer ke laras masih kurang, seperti itu. Nah, ada cara lain sebenarnya. Ini saya dapat masukan dari komentar kawan-kawan di channel di video yang kemarin, bahwa di tabung sini diberikan sekat, entah itu sekat dari teflon atau sesuatu yang rapat tentunya ya, rapat di dinding bagian dalam situ, diberi seal mungkin ya, mungkin seperti inilah contohnya. Ini diberi seal 2 biji, kasih masuk, katanya disuruh ngelubangin tengah-tengahnya sini, kasih masuk situ kan, kasih lubang yang kecil sebesar jarum. Ini lubanginya pakai apa saya kurang tahu, tapi adalah bor yang sangat kecil ya, mungkin itu yang cocok, mata bor yang kecil, paling kecil. Tapi bahannya kalau bisa sih menurut saya bahan dari nilon seperti ini atau teflon ini, kasih masuk ke situ agar tidak mengurangi ruang ledak bagian sini. Nah, dibuat seperti ini hanya saja yang penting bisa masuk dan diberi seal bagian sini. Nah, ini bisa diperbesar sedikit sebagai tambahan power plenum atau tambahan ruang ledak agar lebih besar, jadi tidak mengganggu ruang ledak bagian sini. Nah, cara itu mungkin lebih efektif, hanya saja saya keterbatasan peralatan dan juga media di sini ya, jadi saya pakai cara ini. Hanya saja kekurangan dari flow control yang saya buat ini, yaitu tadi powernya sangat kecil karena ruang ledak bagian sini sangat kecil. Ini ya hanya sebagai motivasi lah, inspirasi, mungkin kawan-kawan punya cara yang lebih bagus. Ini akan meningkatkan jumlah tembak yang pertama, tapi powernya sangat kecil ya. Saya nggak tahu ya FPS-nya sampai berapa, saya kurang tahu karena nggak punya krono, nggak punya alat-alat pengukur speed dari peluru. Tapi saya rasakan sangat kecil powernya hanya dengan cara ini. Tentu ini jumlah tembakan juga akan meningkat. Saya nggak ngitung berapa jumlah tembakannya ya, seperti itu tadi yang saya sebut dengan flow control atau kontrol aliran angin. Itu tadi video cara membuat flow control dan juga mekanismenya seperti apa.
ini ya nggak harus dipraktekkan juga ya. Kalau memang teman-teman penasaran ya bolehlah, tapi terus terang powernya jadi sangat kecil, mungkin untuk long range kurang efektif, tapi untuk jarak 30 meter mungkin masih bisa ya. Ya seperti itulah, moga-moga menginspirasi buat teman-teman bisa mengembangkan, mungkin bisa mengembangkan sistem seperti ini, flow control seperti ini. Yang pastinya bukan regulator, tekanan tetap sama di tabung utama dan juga ruang ledaknya, hanya saja itu tadi powernya sangat kecil karena ruang ledak juga kecil. Otomatis ruang ledak kecil kurang maksimal mentransfer angin untuk mendorong laras ke ujung, untuk mendorong peluru ke ujung laras. Jadi ya ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya adalah jumlah tembakan akan meningkat, hanya saja power kurang maksimal karena ruang ledak jadi terbatas seperti itu. Nah, mungkin ya kalau ruang ledaknya lebih besar mungkin lebih baik ya. Hanya saja senapan saya ini ruang ledaknya kecil, jadi ya kurang maksimal untuk powernya kalau untuk main-main long range. Semoga video tadi bermanfaat dan juga menginspirasi untuk kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.